Baik, teman-teman dan juga Ibu Pendeta, sebelum kita melayani pada malam hari ini melalui Lentera Malam, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur padamu malam hari ini ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, dan bukti pemeliharaanmu bahwa kekuatan dan kesehatan Engkau masih nyatakan bagi kami semua. Secara khusus di malam hari ini ada waktu yang Tuhan nyatakan juga bagi kami untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka melayani Tuhan dalam pelayanan virtual melalui program Lentera Malam. Tuhan berkati kami semua, secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta yang Kau utus pada saat ini. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan yang cukup, hikmat daripada Tuhan, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman yang bertugas malam hari ini, host, pemain musik, vokalis, dan juga semua teman-teman yang bertugas, kru Lentera Malam, Tuhan memberkati. Juga Tuhan kami mohon berikan kami kekuatan kesehatan yang cukup, sekiranya kami boleh bersama-sama mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk alat yang kami gunakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur karena pada saat ini kita kembali dipersatukan dalam persekutuan pada saat ini di ibadah virtual Lentera Malam. Kami berharap Bapak Ibu Saudara semuanya berada dalam keadaan yang sehat, dan mungkin juga pada saat ini ada yang sedang mengikuti ibadah virtual ini dari ruang-ruang isolasi, baik itu di rumah sakit atau juga yang isolasi mandiri di rumah, atau yang juga berbeban berat karena berbagai persoalan yang ditimbulkan di masa-masa pandemi ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita juga mengucap syukur atas kehadiran Ibu Pendeta Arsiati Kabanga yang telah bersama dengan kita pada saat ini. Ibu sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan, Ibu Pendeta masih diperkenankan untuk bersama-sama dengan kita di sini dan boleh menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dan tema yang akan sama-sama kita renungkan pada malam hari ini yaitu perjuangan yang tidak sia-sia. Kita tentu tidak sabar untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, namun sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman kita yang akan melayani dalam pujian pada malam hari ini dari Tabernacle Band. Ya, ini dia teman-teman kita yang akan melayani pada malam hari ini. Dan saya juga menginfokan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki pergumulan dan rindu untuk ditopang di dalam doa, untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa lewat live chat kita, dan bisa juga lewat hotline di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita hayati pujian berjudul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan memuliakan Dikau. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami yang patut kami puji, kami muliakan, kami sembah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bila Engkau kembali mempersekutukan kami dalam satu persekutuan yang indah melalui pelayanan Lentera Malam. Kami percaya bahwa baik kami yang hadir di tempat ini, juga anak-anak-Mu yang begitu dalam kerinduan untuk menikmati persekutuan ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami semua. Engkau menolong kami secara khusus saat ini. Kami akan mendasari persekutuan kami di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami sungguh menyadari keterbatasan kami ya Tuhan, di dalam memahami apalagi mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami semua. Secara khusus hamba-Mu yang akan mewartakannya. Kuduskanlah kami dari segala dosa kami. Dan berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Keutamaan Kristus.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercelah di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Perjuangan yang tidak sia-sia. Selamat malam. Salam sehat, semoga semua tetap semangat, baik yang ada dalam ruangan ini, juga yang ada di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun, menikmati persekutuan yang sungguh indah ini. Sudah 1 tahun lebih sampai saat ini. Dan entah sampai kapan kita hidup dalam tekanan realitas situasi yang sungguh tidak menentu. Bahkan dapat kita katakan sungguh mencekam akibat pandemi COVID-19. Tiap hari kita melihat, kita mendengar, bahkan banyak di antara kita yang mengalami secara langsung betapa beratnya ancaman penderitaan akibat dari mewabahnya virus corona ini. Lebih parah lagi, setiap hari medsos dipenuhi berita duka cita dan ungkapan belasungkawa karena meninggalnya orang yang terkasih, orang yang terdekat, keluarga, sahabat kita. Sungguh, perasaan tidak tenang, panik,
bayang-bayang ketakutan, resah dan perasaan yang senada lainnya terus menghantui kita. Belum lagi dengan munculnya berbagai kesulitan dan tekanan penderitaan, tekanan pergumulan dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan setiap saat. Pasrah, bahkan nyaris putus asa, tak terhindarkan. Dalam realitas yang seperti ini, apa yang dapat atau apa yang harus kita lakukan? Membiarkan diri dalam kegamangan, khawatir, resah, berdiam diri dengan 1001 macam pertanyaan. Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah realitas hidup kita sekarang ini. Yang di dalamnya kita harus berjuang. Namun perjuangan yang bagaimanakah hendaknya? Atau perjuangan yang bagaimanakah harusnya kita lakukan? Apa pegangan kita? Dan adakah jaminan bahwa perjuangan hidup kita bukanlah perjuangan tanpa tujuan? Bukanlah perjuangan tanpa makna? Bukanlah perjuangan yang sia-sia? Kesaksian dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose dalam perikop pembacaan kita tadi memberikan pesan yang sangat-sangat penting tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana seharusnya hidup bertekun, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, serta bertambah teguh dalam iman, percaya, pengharapan kepadanya. Bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di ayat 14 dikatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Luar biasa. Firman yang adalah Allah sendiri menjadi manusia di dalam Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Di dalam Dia dan oleh kasih karunia-Nya kita yang dahulu hidup. Atau manusia yang hidup dalam kegelapan. Manusia yang hidup tanpa tujuan. Manusia yang hidup dalam kebinasaan karena dosa. Telah dibawanya ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Telah dikaruniakan keselamatan. Telah dianugerahkan kehidupan yang pasti dalam kekekalan.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu berarti Yesus Kristuslah pemilik, penguasa, pengendali seluruh alam semesta ini. Segala peristiwa yang terjadi dalam seluruh alam semesta ini ada di dalam kuasa, ada di dalam kendali, ada di dalam kedaulatan Kristus. Dia berkuasa melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dia berkuasa melaksanakan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, yang kita pikirkan. Dan oleh karena itu, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 kita percaya ada di bawah kuasa kasih dan kendali Tuhan. Dan Dia melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, dari yang kita inginkan, dari yang kita kehendaki. Sungguh dahsyat kuasa kasih dan kendali Tuhan yang terus dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Dan luar biasa kesaksian firman Tuhan, bagaimana Dia melakukan yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan inilah juga yang kita yakini sebagai orang-orang, sebagai umat, sebagai milik kepunyaan Allah di dalam Kristus. Dia melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita, mari kita berserah dalam perjuangan iman dan pengharapan kita. Dan tetap mengaminkan bahwa bukan kehendakku, kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan kehendaknya indah dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang hanya tahu mengaminkan bahwa Dia di dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu bukanlah hidup sembarang hidup. Bukan hidup yang dengan mudah diombang-ambingkan oleh ancaman badai kehidupan di dunia ini apapun itu. Bukan hidup yang dengan mudah diombang-ambingkan oleh badai pandemi COVID-19. Dan berbagai tantangan hidup lainnya. Tetapi hidup yang sungguh-sungguh hidup. Hidup kekal. Dan berkelimpahan. Dan dengan kesaksian kebenaran. Di dalam Kristus ini. Rasul Paulus sungguh menegaskan. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan dengan ekstrim, Dia menyaksikan bahwa hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Itulah sebabnya di ayat terakhir dari pembacaan kita tadi ini, Dia menegaskan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jangan bergeser dengan goncangan dunia ini.
berpegang teguh kebenaran di dalam Kristus. Hanya Dialah yang sungguh-sungguh menjamin kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, jaminan yang pasti ada di dalam Dia. Kita sebagai anak-anaknya, pewaris kerajaannya. Dipanggil untuk tetap di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Berjuang dan terus berjuang dalam iman kepadanya. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Hidup dan berjuang dalam iman dan kepercayaan yang teguh kepada Kristus. Secara khusus di masa pandemi ini. Dapat juga kita wujudkan dalam mencerminkan pola hidup kita melalui pikiran, ide-ide kita, melalui tutur kata kita, melalui apa yang ada pada kita, talenta yang Tuhan berikan, sekalipun itu terbatas. Tetapi sekecil apapun, bila kita mengaminkan dalam kehidupan ini, Dialah sumber segalanya dalam hidup. Dan karena itu aku bersyukur kepadanya untuk memaknai kehidupanku dengan hidup yang Tuhan masih karuniakan kepadaku. Dalam keterbatasan, dalam ruang gerak yang terbatas, mari kita tetap saling menguatkan. Mari kita tetap saling menolong. Mari kita saling memberi empati. Menyapa, mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan. Sekalipun dalam ruang gerak yang sangat-sangat terbatas, hendaknya kita berjuang dengan apa yang ada pada kita. Dalam penyerahan kepada Tuhan, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan di atas semuanya itu, Tuhan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya yang hanya tahu berserah dan berharap kepadanya. Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi percayalah bahwa hanya dalam persekutuan dengan Tuhan, perjuangan kita dalam hidup ini tidak sia-sia. Roh Kudus menolong kita. Mengakhiri renungan ini, camkanlah syair lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 241. Bahwa tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan. Karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah. Akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami. Dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini. Tangan Kristus yang pegang. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
syukur kepada Tuhan atas firman yang boleh sampai kepada kita semua pada malam hari ini. Saya percaya kita beroleh kekuatan yang baru dengan melalui firman yang telah disampaikan tadi. Kita kembali diingatkan bahwa sesulit apapun kehidupan yang harus kita hadapi pada saat ini, pengharapan kita kepada Tuhan harus lebih kuat lagi. Dan kita selalu percaya bahwa Tuhan yang mengontrol segalanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memberikan penguatan kepada kita semua pada malam hari ini. Kiranya diberikan kesehatan dan makin diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Amin. Dan kami juga menginfokan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ditopang dalam doa, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat, untuk mengirimkan pokok-pokok doanya segera lewat live chat kita dan bisa juga lewat hotline di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita hayati satu pujian berjudul Melayani Adalah Keharusan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani
surga. Mari kita berdoa syafaat. Tiada hentinya Tuhan, kami mengangkat rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Karena sungguh tak terjangkau oleh akal pemikiran kami, kasih dan kuasa-Mu, kehadiran-Mu, pemeliharaan berkat-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui program Lentera Malam, Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk menikmati persekutuan selaku anak-anak Tuhan. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, juga anak-anak-Mu di mana-mana pun mereka berada, dalam seluruh keadaan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini oleh perkenan Tuhan menjadi satu persembahan yang hidup dan menjadi saluran berkat, semangat dan kekuatan baru bagi kami semua. Teristimewa firman-Mu yang menyaksikan bagi kami semua, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap hadir bersama-sama dengan kami. Dia di dalam kami dan kami di dalam Dia. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan beriman kami. Sehingga itulah juga yang akan menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan, kami bersyukur atas perkenan-Mu memakai anak-anak-Mu dari tim Lentera Malam yang begitu aktif di dalam mempersiapkan segala sesuatu demi lancarnya ibadah ini. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Engkau kiranya tetap memberikan kekuatan, menatang, menopang, menuntun, mengarahkan mereka di dalam masa-masa muda mereka, dalam perjuangan meraih hari esok mereka yang lebih baik. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka semua. Bapa kami di dalam surga, kami juga bersama-sama bergumul dengan begitu banyak anak-anak-Mu yang kini sedang menghadapi tantangan beratnya tekanan pergumulan karena penyakit. Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Ani Lebang di Makassar, Pendeta Iye Panggalo dan Habib Panggalo, Pendeta Yonatan Mangolo sekeluarga, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Ibu Yuliana Matasik sekeluarga di Botang, Bapak Kudu Sarungalo di Kete, Bapak Dimas sekeluarga di Kaltim, Eunike dan keluarga di Makassar, Ibu Ripka di Makassar, Ibu Ratna dirawat di Makassar,
Nenek Olga di Singki, Mega Palilu, Bapak Matius Kabanga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, keluarga Elis Padangalo di Toraja dan Palu, keluarga Kakak Arya di Palu, Yos Mambe Papayungan, Anna Pairunan dirawat di Makassar, keluarga Yanto Pabidang, anak dari Bapak Edi, yaitu Koko, Ibu Maria Katunde, Bapak Matius, dan juga keluarga Bapak Edi Ningsi. Tuhan, mungkin masih banyak yang belum kami sebut nama mereka satu persatu, yang kini sedang dalam penderitaan, kelemahan tubuh karena gangguan penyakit, berbagai macam penyakit. Apakah itu virus corona atau berbagai jenis penyakit lainnya? Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus menjamah. Engkau menyatakan pemulihan bagi mereka. Kami percaya bahwa dalam perjuangan iman mereka sungguh-sungguh tidak sia-sia. Tuhan sendirilah yang akan melakukan kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu itu baik dan indah adanya bagi setiap anak-anak-Mu yang sungguh hanya tahu berserah dan berharap kepadamu. Sekalipun fisik mereka lemah, tetapi kuatkanlah iman dan pengharapan mereka kepadamu, sehingga mereka dengan segala kerinduan menyerahkan keberadaan mereka ini dalam tangan Tuhan saja. Hanya Tuhanlah andalan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang kini sedang berada dalam duka yang dalam. Keluarga Asang Malewa atas terpanggilnya suami tercinta. Tuhan, Engkau hadir menguatkan iman dan pengharapan mereka bersama dengan anak-anak, bahkan seluruh keluarga. Jadilah penghibur yang sejati bagi anak-anak-Mu, baik yang kami sebut nama, juga yang tiada sempat kami sebut nama mereka yang kini sedang berduka. Tuhan tolong, isilah kekosongan yang kini sedang mereka alami. Dan biarlah Tuhan tetap meyakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang hanya tahu berserah dan berharap kepadamu. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami juga mendoakan akan anak-anak-Mu yang kini sedang berjuang dalam pekerjaan mereka di mana-mana pun. Baik yang sedang menikmati persekutuan dalam ibadah melalui lentera malam ini. Juga mereka yang tiada sempat mengikuti ibadah malam ini. Kami doakan mereka. Biarlah Tuhan memberkati jeri dan juang mereka. Dan Engkau sendirilah yang menuntun, mengarahkan, memeliharakan dan memberkati mereka. Kuatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu, sehingga mereka merasa tidak berjuang sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami yang kini sedang berjuang dalam studi. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka membuka segala kemungkinan yang terbaik, sehingga mereka beroleh pengetahuan yang baik sekalipun mereka belajar secara online. Tuhan, kami juga mendoakan orang tua kami yang telah lanjut usia. Topang dan tuntunlah mereka dengan kasih-Mu.
Dalam pergumulan ini juga kami tiada hentinya mendoakan pemerintah kami yang begitu serius memikirkan upaya untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mereka tak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Karena itu, Engkau menolong mereka, memberikan nikmat, memberikan kekuatan. Sehingga sungguh-sungguh apa yang telah mereka lakukan boleh berdampak baik bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Inilah penyerahan kami Tuhan. Inilah pengharapan dan keyakinan kami. Yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan penolong kami yang hidup. Yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk kita yang tetap setia mengikuti ibadah virtual ini hingga penghujungnya. Dan pada saat ini kami rindu untuk menyampaikan salam kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah ini sekaligus yang telah berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Saya ingin menyebutkan beberapa nama: Niko Palinggi, Abdi Tara, Mariana Langsa, Sarce Palangiran, Pendeta Selpitulak, Hendrik Lebang, Yuliana Ramba, Yuliana Labo Sapan, Margareta Panggalo, Sandra Etika Dewi, Bertin Gasong, Anugrah Pabunta, Elizabeth Eli, Esther Taruk, Yusniati Topadang Turu Allo, Delviani Meliana Balik, Yosep Putra, Mariana Tangirerung, Tia Keti, Lewa Padang, Esther Taruk, Markus Tanga Salubongga, Swiling Chung, Kristina Kadang, Stepanus Sappe, Mardi Tanga, Adriati Arjana Toban, Sardis Paturanan, Ferry Layuk, Madapila Pakonglean, Esther Parimpung, Elis Padang Allo, Julise Napitupulu, Kakak Arya, Margareta Lete, Seida Cynthia, Marta Deli, Joni Mantong, Keti Chang, Simon Malewa, Soni Tangkedatu, Swingli Panggalo, Dri Yunita Pakiding Taning, Yanto Pabidang, Asno Ujon, Edi Ningsi, Freddy Balapadang, Andi Pakan, Susan Parekana, Marten Payung Langi, Rita Tenta, Kirito Zen, Dri Yunita Pakiding Taning, Mula Tiranda, Edi Ningsi, Epertando, Bayanaka Selio, Patadungan Devi, Rispa Wenri 24, Raja-Raja, Dina Parapak, Yusi Baru, Yulianti Pakan, Alfrida Barapadang, Alfrida Londa,
Hermin Meki, Simon Malewa, Lukas Patino, Esri Bine. Juga kami menyampaikan salam kepada Bapak Pendeta Samuel Toding Bunga di Sandakan Sabah, Malaysia bersama dengan saudara-saudara di sana. Juga Oma Deka Tonapa, Ibu beserta Ibu Lili Anggui di Jakarta bersama dengan anak dan cucu. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik dalam menjalani kehidupan ke depan. Dan kami juga ingin selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus menyaksikan dan mengikuti ibadah virtual Lentera Malam yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao setiap jam 7:30 malam pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan renungan dari channel partner Solidio Rantepao yaitu Toraja Reform Generation. Bapak Ibu Saudara juga bisa subscribe channel ini karena akan ada renungan yang ditayangkan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sehingga firman yang boleh sampai kepada kita dapat diperlengkapi setiap harinya dan kita boleh dikuatkan setiap harinya. Jangan lupa juga untuk share link baik Lentera Malam maupun Rema sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang terjangkau lewat siaran ini. Dan akhir kata, saya Pratiwi Anggreni Sulo mewakili teman-teman yang melayani pada malam hari ini bersama dengan tim multimedia Jemaat Rantepao mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya dan kita tutup ibadah virtual ini dengan menghayati suatu pujian berjudul Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu dalam dosa rindu sungai-Mu. Ku hidup bagi-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
memuji dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu